Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Remaja Nurul Huda, sahabat kita, sahabat adik, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita bersyukur kepada Allah yang sampai pada sore hari ini kita masih tetap diberikan rahmat, taufik, hidayah dan ma'unahnya, sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan pesantren Ramadan. Ya, pesantren Ramadan. Jangan pesantren kilat lah. Kalau pesantren kilat itu ilmunya kilat, segala-galanya kilat. Tapi kalau pesantren Ramadan, barokahnya iya, akan abadi barokahnya itu. Ini nama pesantren Ramadan. Dalam rangka mengikuti pesantren Ramadan Remaja Nurul Huda. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini senantiasa mendapatkan lindungan, bimbingan, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mendapatkan judul pada sore hari ini, peran remaja dalam mengembangkan Islam. Judulnya itu. Dan kelihatannya judul ini sudah dibahas juga oleh Ustazah Zaria ya. Oleh Umi. Ya. Gak apa-apa, nanti saya coba lihat yang lain. Makanya saya kembangkan judulnya itu peran remaja Nurul Huda dalam dakwah di era 4.0. Pernah dengar 4.0? Apa? Yang udah dengar 4.0 itu? Apa? Pernah dengar 4.0? Sekarang kita hidup sekarang ini di zaman 4.0. Kalau Korea, Jepang itu sudah 5.0 dia. Sudah menganjak ke 5. Kita masih di 4. 4.0 itu segala sesuatu kehidupan ini melalui IT, melalui teknologi. Buktinya apa sekarang? Saya monitor di asrama ini dari pagi sampai malam itu rame paket dari rumah. Di depan rumah saya itu samping kanan kiri depan malam-malam tok-tok paket. Itu apa artinya? Ngirim barang. Beli barangnya di mana? Online. Online itu apa? Di IT, di teknologi belinya. Kita yang jual siapa? Yang menjual juga yang membeli itu siapa? Nggak tahu orang. Ini yang disebut dunia 4.0. Seluruhnya diatur melalui teknologi. Sekarang pacaran aja lewat teknologi kok. Banyak orang, termasuk keponakan saya, yang pas seminggu sebelum Ramadan itu nikah dengan orang Banten. Ponakan saya dari Cirebon. Terus calonnya di Banten. Nggak pernah ketemu. Ketemunya di mana? Di 4.0. Di teknologi ketemunya melalui Facebook, melalui media sosial. Kenalan, ngobrol dan sebagainya. Terus perempuannya suruh lenggot di depan kamera ini. Depan kamera HP. Cocok, begitu datang ke sana, cocok dilamar. Ini namanya kehidupan 4.0. Ada yang pernah beli di online? Apa? Beli bolpen saja sekarang sudah bisa di online.
beli pakaian di online, beli topi di online, beli sepeda di online, beli makanan di online. Apa bahasanya? GoFood. GoFood. Semua ini kehidupan sudah diatur melalui online. Bahkan sekarang kalau parkir dikasih duit nggak mau. Parkir di mal-mal itu kita ngasih kartunya, begitu dikasih duitnya nggak mau dia nerima duitnya. Kenapa? Bayarnya lewat online. Tempel kartu baru uangnya masuk. Entah kemana masuknya nggak ada yang tahu. Dunianya itu di mana? Itu yang disebut 4.0. Jadi semua diatur dengan itu. Masuk tol apalagi diawali dari tol tuh kartu tol. Tempel, bayar. Bayarnya kepada siapa? Nggak tahu. Pakai uang apa? Nggak tahu. Adanya di sini pokoknya. Di kartu itu. Itu kehidupan sekarang diatur oleh itu semua. Namanya 4.0. Nah, sekarang remaja Nurul Huda harus dibawa ke sana. Saya yakin semuanya punya HP toh? Yang nggak punya angkat tangan. Yang nggak punya. Saya yakin remaja Nurul Huda, remajanya dalam pengertian organisasi unit remajanya belum punya. Kalau masing-masingnya punya. Masjid sudah punya soalnya. Masjidnya bukan ketuanya. Ketua pribadi bendahara punya. Masjidnya punya. Sekarang remajanya harus punya nggak? Harus punya. Punya belum? Belum. Tenang aja, dengan adanya 4.0 akan datang sendiri nanti itu. HP itu. Datang sendiri. Ini, sekali lagi, saya ingin memahamkan dulu kehidupan namanya hidup di zaman 4.0 atau kita sekarang, orang-orang kita sekarang menyebutnya zaman milenial. Zaman apa? Milenial. Zaman milenial itu, orang-orang zaman milenial itu segala sesuatu dia cepat menangkap melalui IT. Cari aja di IT, cari di Google, cari di ini, itu semua. Ngejar orang cari di Google. Ketemu. Nyari ilmu, cari di Google. Ketemu ilmunya. Tapi mohon maaf, akhlaknya tidak pernah ditemukan di Google itu. Karena tidak ada bimbingan gurunya di sana. Yang membimbing adalah Profesor Dr. Google. Google itu yang membimbing dia. Kira-kira sampai di sini paham? Kalau belum paham saya jelaskan lagi. Kalau sudah paham 4.0 baru saya masuk ke yang lain. Ngerti kehidupan di dunia maya? Semuanya lewat Facebook, Twitter, Instagram, terus apa lagi? Telegram, apa lagi? WA, terus YouTube, Line, apa lagi? Wah, banyak sekali itu, banyak sekali. Dan kita ada di dunia itu. Saya kan sering lihat kalau pulang malam terus ada remaja di situ, dia konsentrasi main HP, itu main apa di situ? Game itu adanya di mana? Di dunia maya, di Google, yang ketika lewat kawannya, bahkan lewat Ustadz Ishak, ditegur sama Ustadz Ishak, dia diem aja, terus konsentrasi. Untungnya bukan remaja Nurul Huda itu, remaja sana. Remaja sana cuma lagi lewat di sini, lewat di Nurul Huda. Lewat di Nurul Huda. Kalau Nurul Huda insya Allah nggak ada yang demikian. Kalaupun ada paling 1-2 lah. Ya 3-4 paling banyak 5-6 mungkin 7-8 itu gitu. Ini 4.0 milenial, kita hidup di situ. Nggak boleh, bukan nggak boleh, nggak bisa lepas dari kehidupan dunia ini, nggak bisa. Mau nelpon, mau menghubungi kawan, pakai apa? Telepon, dunia maya dia. Kenapa disebut dunia maya? Yang nyambung ini siapa? Yang nyambungin? Saya ngomong dengan Pak Ade, dengan Kang Ade ini saya ngomong jarak jauh. Itu siapa yang nyambungin itu? Saya duduknya di sana, Kang Ade ada di sini, tapi bisa ngobrol.
Itu yang disebut dunia teknologi. Siapa yang nyambungin? Nggak tahu. Kita nggak paham. Pokoknya kita taunya namanya 4.0. Kita kalau ditanya, kamu hidup di zaman apa? Saya hidup di zaman 4.0. Itu udah hebat, bukan main kalau sudah bilang zaman 4.0 itu. Belajar Al-Quran, tahsin Al-Quran bisa lewat internet. Bisa. Belajar tajwid bisa lewat internet. Belajar qiraat. Qiraat itu bisa lewat internet. Lewat dunia maya. Dunia internet. Dunia maya itu dunia yang tidak nampak. Lawannya dunia profan. Profan itu yang kita ketemu inilah namanya profan. Dunia maya adanya di alam sana yang kita sendiri susah untuk masuk ke dalamnya kecuali melalui IT, melalui teknologi. Nah sekarang di dunia maya ini, di internet itu, di samping ramai perdagangan, kalau di berita-berita itu mengatakan termasuk, mohon maaf ini, ada pengelola koperasi. Ada nggak di sini? Termasuk koperasi ini sepi. Kenapa? Karena dia ada di dunia profan. Padahal di dunia maya, di 4.0 itu ramai jualan itu. Dari mulai Shopee, terus apa lagi? Gada apa? Lazada, terus Tokopedia, terus. Nah ini kan pertanda kalau kita sudah masuk dalam dunia itu, cuma kita nggak sadar. Ngerti Lazada, ngerti Tokopedia, ngerti kalau pengen naik motor diantar sama orang, apa namanya? Gojek, apa lagi? Grab, terus? Nah, apa lagi sekarang? Taksi. Nah. Kita ini sesungguhnya sudah ada di dalam lingkungan itu, cuma kita nggak menyadari kalau kita ada di dunia itu. Kita nggak menyadari. Itu rame di dunia maya itu tentang jual beli. Sampai mohon maaf, bukan hanya jual beli makanan, pakaian, sembako, atau jual beli yang lainnya, sampai jual beli kitab. Itu di Lazada, di Shopee, di Shopee. Nah, salah sedikit aja saya sudah disalahin itu. Memang kalian tuh sudah ada di dunianya, sesungguhnya sudah ada di 4.0, cuma nggak sadar kita sudah ada di situ. Kita ada di dalamnya sudah ini, sudah masuk di dalamnya, Itu kitab-kitab saja ada situ ditampang semua kitab. Jadi kita nggak perlu datang ke toko kitab, milih, tinggal tulis, buka Lazada, klik, searching atau cari di situ kan, cari, tulis namanya kitab Bidayatul Hidayah, keluar tek, harganya sekian, beli sekarang, pencet track beli sekarang, dikirim uangnya melalui apa ngirimnya? Transfernya lewat apa? HP, itu namanya apa? 4.0. Loh, kita sudah bisa transfer lewat HP, ngirim uang lewat HP. Uang kita apa di situ? Nggak tahu uangnya seperti apa bentuknya. Nggak tahu juga. Uang kita hanya di situ tulisan doang. Katakan 5.000. Tulis doang 5.000. Bentuk uangnya seperti apa? Nggak ada yang tahu. Dikirim. Hari berikutnya datang barang itu ke kita. Sesuai dengan pesanan. Itu yang disebut kehidupan 4.0. Ini harusnya saya sudah pernah ngomong, koperasi ini begitu mestinya. Ditawarkan ke semua HP-nya jamaah masjid diminta semua HP-nya. Dipaksa nggak apa-apa. Paksa. Bapak jamaah di sini, nomor HP-nya berapa? Ini sekian. Yang ini sekian. Yang ini sekian. Terus. Begitu sudah terkumpul data HP-nya dikirim, truk ditawarkan. Gula pasir 1 kilo 1.000 rupiah di Koperasi Nurul Huda. Udah, siap diantar sampai rumah. Pesan langsung dari rumah, datang ke sana.
itu hidup di zaman 4.0. Kalau nggak masuk situ, kalah kita. Kalah. Itu dalam dunia dagang. Sekarang dalam dunia pendidikan, dari mulai adanya corona, kemudian sekolah nggak boleh ketemu di kelas seperti ini, harus di rumah masing-masing, akhirnya menggunakan apa? Belajarnya. HP-nya pakai apa di situ aplikasinya? Zoom. Pakai Zoom. Sudah merasakan Zoom? Sudah pernah belajar dengan Zoom? Sudah semua? Nah, kita nggak sadar kalau kita sudah masuk dalam dunia itu. Dunia 4.0. Kita sudah masuk ke dunia itu. Ternyata mentransfer ilmu tidak lagi kita bertemu dengan guru langsung, tapi bisa melalui HP lewat aplikasi Zoom. Memang kita tidak puas, nggak bisa berinteraksi secara personal dengan guru-guru kita, tapi memang dunia menuntut itu. Jadi berbarengan dengan adanya corona, berbarengan dengan itu pula teknologi ini maju. Sampai saya itu ceramah. Saya ceramah di beberapa tempat itu enggak lagi datang ke masjid atau ke kantor yang bersangkutan, tapi saya ceramah cukup dari rumah menggunakan HP. Pesertanya pun nongolnya di apa? Di HP, kepalanya doang. Kepalanya aja nongol. Bahkan ada yang kalau yang terlalu dekat matanya doang melotot aja gitu. Kan ada yang terlalu dekat itu melotot aja matanya. Dia nggak sadar itu kalau orang lain lihatnya itu matanya doang. Itu kita hidup di zaman apa namanya? 4.0. 4-nya itu 4, poinnya itu titik, O-nya itu 0. Kalau ditanya, Pak, kenapa namanya 4.0? Nggak tahu itu dari sono asalnya. Pokoknya saya hanya mengerti 4.0. Jangan nanya ya. Jangan nanya, Pak, kenapa namanya 4.0? Nggak tahu saya. Pokoknya ini namanya seperti ini, kehidupannya seperti itu dalam dunia teknologi. Dunia teknologi. Nah sekarang, sampai jam berapa saya ini, Kang Ade? Jangan sampai sudah buka masih juga ngomong sendiri aja. 11.35. Ini. Sekarang kondisi dakwah. Kondisi dakwah di dunia maya itu isinya apa? Adu domba. Dakwah ini isinya adu domba. Orang menyalahkan dengan yang lainnya. Orang Islam menyalahkan orang Islam. Saling menyebar fitnah. Kejelekan orang lain disebarkan melalui media sosial. Padahal Al-Quran menjelaskan jangan kau mencari kejelekan orang lain, jangan suka menyebarkan kejelekan orang lain. Surat Al-Hujurat jelasin. Coba baca surat Al-Hujurat dari ayat pertama sampai ayat terakhir, itu menggambarkan pergaulan kehidupan kita di lingkungan masyarakat sini. Kemudian menyalahkan pihak lain, senangnya menyalahkan, bid'ah, membid'ahkan, bahkan kemudian mengharamkan dan mengkafirkan. Ini isinya dakwah di dunia maya. Di dunia 4.0. Isi dakwahnya seperti itu. Tahlil bid'ah. Yasinan bid'ah. Terus apa lagi? Isra Mi'raj bid'ah. Mauludan bid'ah. Nah, kalau semua dibid'ahkan kita mau apa? Betul, zaman Nabi tidak ada, tapi isinya adalah kebaikan dalam rangka mendorong kita untuk memahami sejarah Rasulullah. Ini kalau saya ungkap bagaimana para sahabat melaksanakan bid'ah, orang-orang yang suka membid'ahkan itu kadang-kadang nggak paham, nggak tahu. Munculnya bid'ah, haram dan kafir itu ketika selesai terjadinya perang Siffin. Perang Siffin itu perang antara sahabat Ali dengan Muawiyah. Sahabat Ali dengan Muawiyah.
Kenapa terjadi peperangan? Karena ketika sahabat Utsman terbunuh, sahabat Ali naik sebagai khalifah. Sahabat Ali lama sekali tidak menghakimi orang yang membunuh Utsman bin Affan. Ternyata Muawiyah marah. Muawiyah itu gubernur di Mesir. Marah dia, akhirnya ngajak perang dengan sahabat Ali. Terjadilah peperangan. Ketika terjadi peperangan, maka di situ ada tahkim, namanya kita kembali kepada Al-Quran katanya. Terjadilah perundingan. Ketika terjadi perundingan, disepakati itu Ali turun dari tahta jabatannya. Muawiyah naik, ternyata dinaikkan Muawiyahnya. Disitulah kelompok pendukung Ali mengatakan Ali itu menentukan hukum bukan dengan Al-Quran, tapi dengan maunya sendiri. Akhirnya dia keluar dari sahabat Ali. Namanya Khawarij. Orang yang keluar dukungannya terhadap Ali bin Abi Thalib. Sebaliknya, orang yang mendukung Ali habis-habisan, namanya siapa? Syiah. Kelompok Syiah. Disitulah sampai sekarang kemudian Khawarij berkembang, yang sekarang menjadi teroris, kelompok-kelompok yang gampang mengkafirkan orang, gampang membid'ahkan, gampang mengharamkan perbuatan orang Islam lainnya. Ini berangkat dari zaman itu. Nih, merasa paling benar sendiri, merasa paling benar. Sekarang karena di dunia maya ini dakwah itu ternyata saling menyudutkan, saling menyalahkan, maka akhirnya dalam dunia kehidupan sosial kita tidak pernah akur. Kita ribut terus, saling menyalahkan satu dengan yang lain, bahkan pemerintah disalahkan terus. Disebut pemerintahnya adalah zalim dan kemudian tohut kata mereka. Pemerintahnya tohut disebutnya. Tohut itu adalah predikat Fir'aun. Fir'aun disebut tohut oleh Al-Quran itu. Nah, mereka banyak orang menyamakan pemerintah Indonesia seperti Fir'aun. Jauh kalau kita bandingkan, jauh. Gak ada apa-apanya itu. Tidak sampai ke sana. Maka yang kita harapkan dakwah ini apa? Yang kita harapkan dakwahnya? Dakwah yang tidak mengadu domba. Apa artinya tidak mengadu domba itu? Ya, yang damai, yang tenang, tidak mengadu domba. Tidak menyebar fitnah, tidak menyalahkan orang lain, tidak menjelek-jelekkan orang lain, tidak menyalahkan pihak lain, tidak membid'ahkan, tidak mengharamkan, tidak juga mengkafirkan yang tidak sefaham dan tidak merasa paling benar. Sebab kebenaran hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu namanya Imam Syafi'i yang ajarannya kita anut sampai sekarang. Imam Syafi'i itu mengatakan dia seorang ulama, kitabnya sangat banyak, muridnya sangat banyak di seluruh dunia, tapi dia mengatakan idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang lebih sahih dari apa yang saya dapatkan ini, maka saya ikut hadis itu. Artinya apa? Imam Syafi'i aja tidak pernah merasa saya paling benar, tidak. Tapi ada orang lain yang mungkin mendapatkan ajaran yang lebih benar dari saya, maka saya ikut dia. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu imam yang kita ikuti sekarang ini. Nah sekarang ini tugasnya remaja masjid ini, remaja Nurul Huda ini. SMO. Apa SMO itu? Subjek, metode, objek. Kita harus merubah ini, merubah dakwah saat ini. Nanti kita lihat perannya di sini apa? Peran remajanya. Harus merubah dakwah yang saat ini itu dakwah yang saling menyalahkan, memfitnah dan sebagainya, dirubah menjadi dakwah yang santun, dakwah yang toleran, dakwah yang mengasihi, dakwah yang rahmatan lil alamin, dakwah yang betul-betul membuat orang itu sejuk. Ini yang kita harapkan, bukan memukul tapi merangkul dakwahnya, bukan menyalahkan tapi bagaimana kita mencari solusi dalam permasalahan ini. Maka di sini peran remaja masjid, peran remaja Nurul Huda sangat dibutuhkan. Siapa subjeknya yang akan merubah ini? Yang akan merubah siapa subjeknya? Remaja Nurul Huda. Remaja Nurul Huda itu siapa? Kita. Bukan saya. Saya bagaimana remaja, saya remako.
remaja kolot, sudah. Remaja sudah tua. Kalau yang di depan saya ini remaja Nurul Huda, ini yang harus merubah dakwah itu menjadi dakwah yang santun, dakwah yang tenang, dakwah yang betul-betul menjadi indah, adem didengarnya oleh orang lain ini. Metodenya apa? Pelatihan. Ya, kayak ini nih pelatihan. Dapat materi. Mestinya nanti ada materi yang sifatnya skill. Kang Ade, skill itu bagaimana cara berbicara, cara retorika ngomong, retorika dakwah, kemudian bagaimana menyusun tulisan dakwah. Itu nanti kita adakan tersendiri. Saya sangat mendukung ini. Remaja harus punya kemampuan itu, kemampuan ngomong. Sekarang dakwah tidak harus di atas mimbar masjid atau di atas mimbar seperti ini, tidak. Sambil duduk santai ngomong, direkam, langsung disebarkan melalui YouTube, disebarkan melalui Facebook, disebarkan melalui dunia-dunia lainnya. Ini yang harus kita lakukan. Pelatihan, seperti sekarang ini kita pelatihan. Dilatih mental kita, dilatih kebiasaan kita untuk berkumpul, dilatih pendengaran kita untuk mendengarkan ajaran-ajaran yang benar. Objeknya apa? Materi dakwah, media dakwah, sarana dakwah. Objek yang harus kita rubah. Materi dakwahnya apa? Bukan dakwah yang menyalahkan orang lain, bukan dakwah yang senantiasa menghasut, bukan dakwah yang senantiasa menyalahkan orang lain, tapi materi dakwah yang harus kita bangun, materi yang rahmatan lil alamin. Ini yang harus kita bangun oleh remaja Nurul Huda. Materinya, materi yang betul-betul rahmatan lil alamin. Medianya apa? Medianya adalah media sosial. Ini nanti kita lihat di sini. 3 hal inilah. Maka kita lihat ini. Objek ini yang harus kita lihat. Materi dakwanya apa? Tentang akhlak, akidah, ibadah. Akhlak itu adalah sikap perangai kita dalam kehidupan sosial. Harus kita rubah. Akhlak seorang remaja Nurul Huda yang tinggal di yayasan Islam, di bawah kendali yayasan Islam, maka bagaimana akhlaknya seorang remaja Islam? Di sini akhlak. Akidahnya bagaimana? Bagaimana kita memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang malaikat, tentang kitab Al-Qur'an, kitab-kitab yang lain, dan kemudian tentang hari akhir, para nabi dan sebagainya. Ini yang harus kita gali. Ibadah. Bagaimana kita ibadah? Puasa kita seperti apa? Apa saja yang membatalkan puasa? Apa yang kemudian membuat puasa semakin meningkat? Salat kita bagaimana? Tarawih seperti apa? Bagaimana sejarah tarawih? Itu kemudian kita pelajari, kita gali dalam dunia kehidupan kita ini. Atau ibadah-ibadah yang lain. Ibadah haji, termasuk sedekah dan sebagainya. Ini harus kita pahami yang ada di sini. Metodenya apa? Ini metode. Metodenya adalah membuat tulisan. Kang Ade sudah harus bisa nulis. Gak perlu panjang-panjang. Cukup 2 kalimat. Yang namanya remaja Islam itu oke loh. Udah gitu aja. Kirim ke media sosial. Dibuat gambar. Ada gambar kitanya lagi melotot atau lagi apa. Remaja Nurul Huda oke loh. Gitu aja. Cukup kalimatnya itu. Remaja Nurul Huda adalah remaja masa depan. Oke, tulis kirim ke dunia sosial. Bisa nggak kira-kira kita? Bisa? Bisa? Atas nama remaja Nurul Huda. Atas nama remaja Nurul Huda. Ini. Di atasnya tulisan remaja Nurul Huda. Remaja Nurul Huda, oke loh, itu doang. Terus nanti berikutnya dalam tulisan itu ada tulisan-tulisan yang kemudian menarik. Ternyata berislam kita itu semakin indah. Gitu doang, sebarkan. Oh ternyata Islam itu mengajarkan kedamaian. Sudah, 1 kalimat itu aja, sebarkan. Ke dunia 4.0, sebarkan. Cukup tidak perlu panjang-panjang. Bisa nggak ngomong seperti itu? Bisa? Bisa? Atas nama Nurul Huda, atas nama remaja Nurul Huda. Harus bisa ini. Bisa. Ceramah. Nah, ini kan
dari pesantren ini. Orang-orang pesantren banyak. Dulu kan sering muhadharah toh. Ajarkan muhadharah, ajarkan ini Pak Ade. Ilmu muhadharah ini suruh ngajarin. Di pesantren muhadharah itu sudah biasa. Ngomong sendiri udah kemana-mana, direkam, kirim. Dikirim ke media sosial. Ini yang harus kita bangun. Pidato tentang apapun, remaja itu ternyata adalah harapan bangsa. Cukup, nggak usah panjang-panjang. Remaja adalah harapan bangsa. Satu kalimat itu kirim. Ngomong gitu doang. Tapi sambil seolah-olah ada kawannya. Ngomong itu aja. Nggak perlu panjang-panjang. Pidatonya. Asal pidatonya di apa? Di video. Videonya punya belum? Masing-masing sudah punya toh? Sekarang remaja Nurul Huda punya belum? Belum? Kita akan punya sebentar lagi nanti. Atau ngobrol. Ini kita begini nih. Di sini saya, di sini Kang Ade sini. Terus ada yang rekam satu. Isinya ngobrolan. Ternyata Islam itu membuat kita semakin indah. Oh enggak, kata yang satunya. Di mana indahnya? Satu pura-pura nanya. Yang satu jawab lagi. Begini, Islam itu kan asal katanya salima, salama. Selamat orang, sejahtera, damai. Jadi orang Islam itu mestinya damai dan tenang. Itu aja. Set, sampai itu berhenti, kirim. Kirim sudah langsung ke YouTube. Nama YouTube-nya kita buat sendiri. Ada toh? Ada YouTube-nya. Ini yang harus kita bangun. Kirim. Ini siapa nih yang pakai baju namanya siapa? As'ad. Oh, namanya sudah hebat sekali ini As'ad ini. As'ad, kamu berdiri di sini ngomong. Yang namanya Islam itu adalah agama yang damai, agama yang santun, agama yang pengasih terhadap yang lain. Bisa nggak ngomong gitu? As'ad. Gue coba sini. Sini. As'ad. Sini. Ulangi tadi kata-kata saya apal. Islam itu adalah agama yang damai, agama yang santun, agama yang rahmatan lil alamin. Ayo, kenceng. Ayo. Islam itu agama yang damai, agama yang selamat, agama yang menjamin keselamatan orang lain. Keselamatan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Nanti direkam, dikirim ya. As'ad. Ya, direkam, dikirim. Jadi isinya itu, Kang Ade, ini saya serius nih Kang Ade ini. Serius saya. Serius. Saya mengharapkan dari Remaja Nurul Huda. Sudah punya Facebook Remaja Nurul Huda? Baru Instagram sama YouTube. Nah, YouTube sudah punya, Facebook tinggal dikembangkan, Instagram sama YouTube sudah punya. Ini sarananya, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, blog, YouTube, dan sebagainya, itu harus masuk. Alatnya apa? Alat yang kita pegang apa? HP. HP sore ini saya akan membagikan kepada Remaja Nurul Huda. Remaja Nurul Huda dalam pengertian, unit Remaja Nurul Huda sore ini punya inventaris HP. Sore ini, insya Allah kita. Tapi ini harus janji dengan saya, harus janji. Besok sudah ada anggota Remaja Nurul Huda yang ceramah di situ, di YouTube itu. Tadi sudah bisa direkam, As'ad. Nggak usah panjang-panjang. Islam itu damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Ad, coba dari situ teriak Ad, sekali lagi. Islam itu damai, udah gitu aja. Islam itu damai. Nah, udah itu direkam, masuk ke YouTube Remaja Nurul Huda.
Udah gitu doang. Sambil ketawa saya hehehe kayak ya As'ad kan kayak As'ad gitu kan orangnya cuek ini saya lihat kalau jamaah kalau apa juga cuek aja dia orangnya. Artinya itulah orang yang tidak punya beban karena dia merasa ada dalam posisi yang benar. Ini As'ad ini. Ad ya. Selesai ini nanti malam minta direkam oleh ketua minta direkam, kirimkan ke YouTube. Kirim ke YouTube. Tentang itu. Ini apa? Untuk melawan dakwah-dakwah ini. Islam yang radikal, Islam intoleran, Islam macam-macam itu. Nah ini. Maka kalau kita sudah melaksanakan ini, akan lahir remaja Nurul Huda yang siap berperan dalam dakwah di era 4.0. Kalau kita sudah siap ini, siap belum kita? Sudah siap? Ini yang harus saya tekankan terus terang sekali lagi. Saya ingin menekankan itu. Jadi tidak hanya kumpul-kumpul ini direkam masuk ke YouTube. Ada satu di sini yang berdiri kemudian mengatakan, saudara-saudaraku, ternyata kita baru saja mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan saudara kita yaitu dari daerah lain dan dia membawa kabar berita bahwa Islam ternyata sangat indah kehidupan di sana. Maka kita harus mengembangkan kehidupan Islam yang indah itu. Selesai. Kirim ke YouTube. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah pakai dalil. Kalau kita belum bisa mendalil, akan lebih bagus lagi kalau dalilnya sudah ada. Dalilnya bisa kita sampaikan, akan lebih bagus. Ini. As'ad, saya sekali lagi As'ad. Sanggup As'ad? Sanggup? Oh, cengar-cengir doang. As'ad sanggup? Sang kenceng, yang kenceng. Ini jawaban seorang remaja itu bukan belempem, bukan insya Allah. Insya Allah saya akan sanggup untuk melakukan itu. Ini. Sekali lagi, ini kita untuk menjawab itu semua. Untuk menjawab. Ya. Dakwah yang toleran, dakwah yang santun, dakwah yang rahmatan lil alamin, itu adalah peran remaja. Peran remaja. Kita bangun dakwah yang seperti ini di kehidupan yang indah sehingga Islam di dunia 4.0 betul-betul menunjukkan Islam yang santun, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang tidak pernah menyalahkan orang lain, tapi Islam yang damai, yang tenang, merangkul orang lain dan kemudian mengajak orang lain dalam kehidupan yang lebih tenang lagi. Itu barangkali sekedar pengantar karena tadi katanya ada pertanyaan. Maka untuk sementara saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama yaitu apabila seorang remaja ikut serta berperan dalam dakwah di era 40, seorang remaja itu selalu menerima info yang tidak akurat. Akan tetapi remaja itu selalu berbagi ke berbagai pihak. Apakah dakwah tersebut bermanfaat atau tidak? Ya, yang pertama, kalau kita menerima share dari orang lain, lihat dulu. Pertama, tingkat kemanfaatan. Apa yang disampaikan di dalam postingan itu kira-kira manfaat nggak bagi orang lain? Kalau ternyata tidak memiliki nilai manfaat, bahkan yang ada nilai madorot, isinya kemudian fitnah, maka tidak perlu kita sebarkan pada orang lain. Sebab itu akan merugikan kita dan merugikan orang lain. Mohon maaf, satu kali kita menyebar ke orang lain, dan kemudian ternyata itu menjadi fitnah bagi orang lain, maka dosanya kita tidak pernah berhenti. Ini yang harus kita cegah. Karena itu disaring dulu,
Tapi kalau ternyata ini bermanfaat, ada nilai manfaatnya, maka boleh disaring. Jangan kita hanya menyebar karena ini saya suka dengan ini, ternyata dia adalah tidak punya dampak yang positif terhadap orang lain, maka akan berbahaya. Perhatikan itu, lebih baik disaring dulu, baru sharing. Saring, sharing. Saring, sharing. Bukan pasaring yang itu, bukan. Disaring itu di apa bahasanya? Ya dipilih-pilih dulu yang benar, baru kita share ya. Oke. Kedua, bagaimana menghadapi remaja yang sudah masuk ke dalam lingkaran Salafi Wahabi supaya dia tidak membid'ahkan dan mengkafirkan muslim lainnya? Ya, ini yang paling penting. Ini pentingnya kita, makanya peran remaja Nurul Huda dakwanya di situ. Kita wajib melakukan pendampingan. Kita ajak mereka ini semangat agamanya tinggi, tapi kebetulan ketemunya dengan orang-orang yang neo-khawarij. Neo-khawarij itu khawarij baru yang hidup sekarang, senang menyalahkan orang lain. Itu mereka dapatnya itu. Maka semangat keagamanya tadi kita tarik, kemudian kita isi. Kita berikan gambaran. Nah, Wahabi ini kan banyak menyalahkan orang lain, membid'ahkan, kemudian mengharamkan. Sekarang di pemerintah Saudi sendiri sudah mulai keras untuk Wahabi yang ekstrim-ekstrim itu. Pemerintah kemarin sudah mecat berapa imam Masjidil Haram yang memang haluan imam itu garis keras Wahabinya, maka dipecat. Ini berita-berita sudah mulai berkembang. Karena apa? Ya mohon maaf, kalau agama ini tanpa bid'ah susah untuk disebarkan. Gak bakal bisa. Contohnya apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah itu dengan apa zakat fitrah yang kita bayarkan? Kita zakat fitrahnya dengan apa? Dengan beras, dengan uang. Itu zakat fitrah. Ternyata itu tidak ada tuntunan Rasulullah. Tidak ada tuntunan Rasulullah. Rasul tidak pernah mengajarkan zakat fitrah dengan beras, zakat fitrah dengan uang, tidak pernah mengajarkan. Rasul mengajarkan zakat fitrah dengan apa? Dengan kurma atau dengan gandum. Dengan kurma Rasulullah zakat fitrahnya. Ini. Nah, kita dengan beras. Dengan beras itu atas usaha siapa? Para ulama. Sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi itu namanya bid'ah. Nah, kalau tanpa bid'ah kita nggak bisa melaksanakan ajaran agama, nggak bisa bayar zakat fitrah kita tanpa adanya bid'ah ini. Maka bid'ah di satu sisi sangat dibutuhkan untuk pengembangan Islam, untuk keluasan Islam, dan untuk melaksanakan ajaran Islam. Mereka diajak bicara itu, diberikan pengertian. Coba aja satu aja dengan kalimat ini, dengan kalimat zakat fitrah, mereka pasti akan merasa sadar. Mereka akan, loh iya juga ya. Ternyata kita ini selama ini melaksanakan bid'ah juga. Zakat fitrah itu melaksanakan bid'ah berarti kita. Zakatnya wajib. Bentuk barangnya itu yang bid'ah. Karena tidak diajarkan oleh Rasulullah dengan beras atau dengan uang. Yang diajarkan Rasulullah adalah dengan kurma. Yang diambil di sini ilatnya adalah makanan pokok di situ. Ilatnya. Itu. Jadi diajak ngobrol. Bila perlu diajak ketemu Kang Ade, ketemu kita-kita ini semua. Gaul dengan kita, dengan Nurul Huda, kemudian bisa bergabung. Insya Allah orang-orang seperti ini bisa kembali. Sebab rasional Islam kita itu. Itu Pak, silakan. Yang ketiga, bagaimana cara melatih mental kita dalam menyampaikan atau berbicara semisal dakwah atau yang lainnya? Nah, pertama gini dulu nih, dikaca. Ngomong sendiri aja, Islam itu gini, ngomong sendiri aja udah. Ngaca, dikaca supaya kita tahu gerakan kita sendiri, tahu. Ada cermin kemudian kita ngomong di dalam kamar, kunci pintunya, ngomong sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Islam itu damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpen satu. Hari berikutnya ngomong lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Islam mengajarkan kejujuran. Setiap kita diajarkan harus jujur dalam kehidupan kita. Selesai. Simpen satu.
Hari berikutnya ngomong lagi di depan kaca lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata dengan Islam kita semua bisa terarah dalam hidup ini. Dan hidupnya tidak sesat, tapi justru hidupnya menjadi lebih indah. Selesai. Kemudian digabungkan dari tiga ini, dikembangkan dalam pikiran kita. Islam yang damai, ternyata hidupnya menjadi indah karena mengajarkan kejujuran dan sebagainya. Itu nanti pada tampilan-tampilan berikutnya. Ini cara kita melatih diri kita untuk bisa tampil. Sekali lagi, tidak perlu tampil sekarang di atas mimbar, tapi kalian tampil di depan HP, ngomong sendiri, kirim ke dunia 4.0, bukan dunia 40 ya. 4.0, dunia 4.0 ya. Kirim semua itu. Apapun bentuknya, kirim. Itu kira-kira. Saya dulu waktu belajar, pertama kali saya kalau di pesantren kan dengan teman sendiri toh. Dengan teman-teman sendiri berdiri kemudian diomongin, disorakin, biarin aja. Anggap nggak ada orang itu. Caranya kalau di depan teman atau kita di sini nih, Kang Adek nanti kalau ada pelatihan, itu jangan lihat matanya, lihat jidatnya aja. Jadi kita nggak lihat matanya, dia mau main apa matanya, biarin aja. Kita nggak ngelihat. Kalau ngelihat jidatnya, kita ngelihat orang-orangnya itu. Jidatnya aja kita lihat. Itu kita biasanya akan semakin pede. Lama-lama kita ngelihat matanya, bahkan kita bisa melotot ke matanya. Apa? Langsung bisa melotot, bisa berhadapan. Itu. Lama-lama seperti itu. Kalau sudah punya mental kuat, bisa nanti berhadapan dengan orang. Dan situlah kita bisa meyakinkan orang lain tentang ajaran yang kita pahami. Ya, makasih. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah di zaman sekarang tidak perlu lagi adanya guru, sedangkan zaman sekarang adalah serba online atau seperti itu? Ya, ini ternyata sekali lagi saya merasa merasa senang. Ternyata dari pertanyaan saja kita sudah menyadari kalau kita tuh sudah hidup di zaman 4.0. Sudah hidup di situ, cuma kita nggak sadar itu. Buktinya pertanyaannya itu. Apakah sudah nggak perlu lagi guru karena kita sudah bisa searching dan sebagainya? Tetap guru dibutuhkan. Syarat belajar itu 6. Apa syaratnya? Zukaun wa khirsin wa astibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tuliz zamani. Zukaun cerdas, otaknya kita ada. Bukan orang-orang yang tidak punya otak. Wa khirsin ada kemauannya kita. Kalau nggak ada kemauan susah. Kalau nggak ada kemauan. Wastibarin, kemudian sabar. Wa bulghatin ada biaya. Wa irsyadu ustadin ada guru yang membimbing. Sebab apa? Tanpa guru kita nanti salah menerapkan ilmu. Salah. Tanpa guru salah menerapkan ilmu. Guru itu tetap penting. Boleh kita mengambil dari internet, dari Google boleh, tapi kemudian segera konfirmasikan kepada guru kita. Pak Guru, dari internet kok begini? Gimana ini? Di sini kan banyak sekali ini Ustadz ini. Di asrama ini banyak sekali Ustadz. Ada Ustadz Ishak, sebelah sana Ustadz Kam. Di sini ada Ustadz Slamet. Pak Slamet siapa Pak? Di Masjid Nur Huda ini. Slamet Raharjo. Saya ingatnya Slametnya aja karena banyak sekali Slamet. Ada Slamet Raharjo, Slamet. Ada berapa Slamet di jamaah itu? Nah ini konfirmasikan sehingga kita tidak salah. Itu pentingnya guru. Wa irsyadu ustadin. Ada guru yang membimbing. Wa tuliz zaman. Zamannya lama. Enggak bisa seperti makan cabai. Begitu klep pedes. Enggak bisa. Ada masa yang harus kita sabari. Maka kata Imam Syafi'i itu mengatakan, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak sanggup menghadapi getirnya menuntut ilmu, maka bersiap-siaplah untuk menghadapi pahitnya dalam kebodohan. Siap-siap dalam kebodohan itu. Maka lama waktunya belajar itu. Tidak cukup seperti di Ramadan ini saja. Di luar Ramadan harus kita tanamkan kembali untuk belajar lebih jauh tentang keislaman ini. Itu, silakan. Ya, setelah itu kami mohon kepada Bapak yang dimuliakan untuk berdoa.
Ya, sebelum saya doa, saya ingin mewakafkan satu alat komunikasi untuk aktif YouTube-nya, aktif Facebook-nya, aktif YouTube sama apa tadi? Instagram-nya. Nggak boleh berhenti, setiap hari ada yang ceramah dan ada yang tampil di situ. Saya ingin mewakafkan itu dulu kepada remaja Nurul Huda. Ini masih baru. Bisa difoto? Difoto di. Coba dilihat ada nggak isinya? Ada isinya. Coba. Coba hidup nggak? Hidup. Alhamdulillah. Ya. Ini garansinya apanya ada di sini semua. Siap. Termasuk tokonya. Siap. Ada. Ada chargernya lengkap. Ada chargernya lengkap dan ini anunya apa namanya? Di sini buku-bukunya. Ini buku sama ini ya. Alas anu lapisnya. Ya, siap. Dan ada kartunya sudah. Ada kartunya juga. Sudah kartunya sudah dapat. Lengkap pokoknya sudah. Tinggal dipakai. Nanti malam sudah dipakai untuk nyoting As'ad. Nyoting As'ad. Ceramah As'ad mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata menjadi anggota remaja Nurul Huda, kita tambah ilmu, tambah pinter, tambah soleh. Udah gitu aja As'ad, jangan banyak-banyak ya. Ternyata menjadi anggota remaja Nurul Huda, tambah ilmu, tambah pinter, tambah soleh. Selesai, sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim ke YouTube remaja Nurul Huda. Ya, nanti malam kamu direkam. Selesai sholat tarawih. Selesai direkam. Dengan ini ngerekamnya. Dengan ini, ya. Itu barangkali, sekali lagi, saya berharap karena judulnya itu adalah menyebarkan Islam, peran remaja menyebarkan Islam, harus punya alatnya, punya fasilitasnya. Saya sengaja tadi, langsung begitu diingatkan, tadinya saya sore ini mau ke Senayan, diingatkan oleh istri, loh kan ada acara katanya dengan itu remaja, masa sih? Begitu dilihat jadwalnya betul, Masya Allah, saya bilang, kaget saya langsung lari. Remaja harus punya alat itu. Secara keorganisasian harus punya alat untuk bisa mengembangkan dakwah, peran remaja dalam dakwah Islam, dakwah yang santun, dakwah yang marhamah, dakwah yang betul-betul membawa kesejukan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi remaja-remaja Islam yang akan mengajarkan kedamaian, mengajarkan kerahmatan, mengajarkan kesantunan dan mengajarkan keislaman yang betul-betul menjamin keselamatan bagi orang lain. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما شكرنا ما أنعم الله علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتحنا بفتوح العارفين اللهم افتحنا بفتوح العارفين اللهم افتحنا بفتوح العارفين اللهم ارزقنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أنفع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وفهما واسعا ورزقا حلالا طيبا سهلا واسعا وعملا صالحا مقبولا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم بارك لنا في شهر رمضان
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.